Bagaimana dengan menjadikan kedudukan orang salih atau menjadikan orang salih sebagai perantara dalam doa, tetap meyakini Allah yang mengabulkan. Apakah ini syirik kecil atau syirik besar? Karena saya pernah baca artikel bahwa ini syirik kecil. Iya, saya nggak tahu artikel apa yang dibaca oleh penanya ini. Tapi ini masalahnya ini, di sini dia sebutkan dengan menyebut kedudukan orang salih. Kedudukan itu biasa dibahasakan dengan jah, ya, atau orang solehnya sendiri. Kalau seorang berdoa dengan kedudukan jah Nabi, jah orang salih, maka itu memang tidak masuk di dalam pembahasan syirik akbar. Yaitu dihitung ke dalam bidah, kepada khurafat. Sebagiannya mungkin ada yang menghitung kepada syirik asgar. Ya, adapun menjadikan berdoa kepada orang salih, ya, sebagai perantara tapi tetap dia minta kepada Allah, dilihat kalau orang salihnya masih hidup, orang saleh ini dia minta supaya berdoa kepada Allah, maka itu enggak ada masalah. Itu tidak ada masalah, itu dari bentuk tawassul dibolehkan. Tapi kalau orang salihnya sudah meninggal, dia minta kepada orang salih, maka inilah syirik akbar yang dilakukan oleh apa? Kaum musyrikin yang sudah kita pelajari. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mohon izin untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan atau jawaban Ustaz Dzulqarnain. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau merupakan salah satu ustadz saya. Saya pernah duduk bermajlis dengan beliau di Depok. Beliau punya kajian di Depok. Dan saya juga sering kali mengutip pandangan-pandangan beliau yang begitu cerdas. Ya, beliau ketika memaparkan dalil itu sudah di luar kepala. Dan ketika merujuk fikih juga saya sering merujuk pada video-video pendek beliau. Tetapi ketika ada jawaban atau pernyataan yang itu memojokkan pandangan ulama, bahkan jumhur ulama, ya, hati ini tergerak untuk memberikan tanggapan dan atau meluruskan. Dalam pandangan beliau tentang tawasul dengan jah Nabi, kedudukan Nabi, beliau mengatakan bahwa itu syirik asghar. Memang ada ulama yang mengatakan bahwa itu adalah syirik asghar. Di antaranya siapa? Yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah beliau begitu gencar mengharamkan tawasul. Tetapi perlu diingat bahwa pandangan Imam Ibnu Taimiyah ini bertentangan dengan jumhur ulama. Bahkan bertentangan dengan pandangan terkuat mazhab Hambali itu sendiri. Saya ingatkan kembali, pandangan Imam Ibnu Taimiyah ini bertentangan dengan jumhur ulama, bahkan bertentangan dengan pandangan mu'tamad mazhab Hambali itu sendiri. Karena para ulama 4 mazhab itu membolehkan bahkan mensunnahkan tawasul dengan zat Nabi. Imam Ibnu Qayyim yang merupakan murid setia Ibnu Taimiyah, di dalam sebagian kitabnya, di dalam muqaddimah sebagian kitabnya, itu bertawasul dengan zat kedudukan Nabi dan kedudukan para sahabat. Walaupun di kitab-kitab Salafi Wahabi itu dihapus, ya, tetapi kalau kita lihat manuskrip itu masih tertera, ya, bagaimana Imam Ibnu Qayyim bertawasul dengan kedudukan para nabi. Namun sayang, ya, beliau Ustaduna, guru kami, tidak memaparkan itu. Apakah itu bentuk kesengajaan beliau, ya, mengelabui umat, atau kalau dikatakan beliau tidak tahu tentang permasalahan ini, kayaknya kurang pas, karena beliau itu ilmunya sangat luas sekali. Ya, kemungkinan terbesar beliau menutupi hal ini. Kenapa? Karena terlanjur mengatakan bahwa itu merupakan syirik, atau beliau itu
mencoba untuk mengelabui umat, karena memang pensyirikan, pembid'ahan terhadap orang-orang yang melakukan tawasul itu sudah terlalu gencar dilakukan oleh siapa? Oleh imam mereka Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab, yang begitu gencar membid'ahkan, mensyirikan, bahkan mengkafirkan orang-orang yang melakukan tawasul istighosah kepada orang-orang soleh. Saya akan tayangkan kepada teman-teman, ya, ada salah satu ustadz yang, ada beberapa ustadz yang sudah mulai objektif dalam permasalahan ini. Di antaranya adalah Ustadz At-Tabrani. Silahkan untuk menyimak video beliau. Tawasul dengan amal dan kedudukan seseorang di sisi Allah Ta'ala. Tawasul, dia menyebut nama Rasulullah sebagai penguat supaya doanya cepat dikabulkan. Nah, tawasul yang ini, yaitu yang bid'ah ini, apa hukumnya? Maka nanti para ulama berbeda menjadi 3 pendapat. Pertama, ada ulama yang membolehkan secara mutlak, yaitu mutlak itu untuk zatnya Rasulullah atau selain Rasulullah dari orang-orang soleh. Dan itu pendapat jumhur dari ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, tidak boleh secara mutlak, yaitu nggak boleh tawasul jenis seperti ini secara mutlak, baik untuk Rasulullah atau selain Rasulullah. Dan itu pendapatnya Imam Abu Hanifah, dan ini yang dirujukkan sama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dan itu yang diikuti sama ulama-ulama mutakhirin, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Muqbil, dan guru saya juga, Syekh Abdul Hasan, juga menguatkan pendapat ini. Ini seakan-akan menjadi pendapatnya ya saudara-saudara kita dari kalangan salafiyin. Kemudian pendapat yang ketiga diperinci. Boleh untuk zatnya Rasulullah, tapi tidak boleh untuk selain Rasulullah. Itu pendapatnya Imam Al-Izz bin Abdissalam. Di dalam video tersebut jelas sekali Ustadz Tabrani menjelaskan dengan tegas bahwa yang mengharamkan tawasul itu diantaranya adalah Imam Abu Hanifah, tetapi tidak diikuti oleh generasi mazhabnya karena bertentangan dengan dalil. Kemudian dimarahkan lagi, dimunculkan lagi oleh Ibnu Taimiyah. Bahkan beliau begitu gencarnya mengharamkan, menyesatkan, membid'ahkan tentang tawasul, padahal ini menyalahi mayoritas ulama mazhab. Dan ini diikuti oleh ulama-ulama dari Salafi Wahabi di Arab Saudi sekarang. Dan itu yang digembor-gemborkan oleh ustadz-ustadz sunnah di Indonesia, sehingga banyaklah perpecahan, banyaklah kegaduhan, ya, masalah-masalah khilafiyah itu diangkat, kemudian mereka menutupi, padahal itu merupakan pandangan jumhur ulama, dan itulah trik mereka untuk mengelabui umat, ya, mengelabui masyarakat. Masalah yang dibolehkan oleh banyak ulama, kemudian mereka memilih pandangan sebagian ulama, kemudian diupload di masyarakat, di media sosial, sehingga banyaknya kegaduhan. Dan itu juga yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah di masanya, sehingga beberapa kali beliau di penjara. Kenapa? Karena kayak gini, membuat gaduh masyarakat, membuat gaduh umat. Sesuatu yang dibolehkan oleh jumhur, beliau angkat dan haramkan. Sesuatu yang dibolehkan, disunahkan oleh jumhur ulama, beliau angkat, mereka bid'ahkan, mereka syirikkan. Sebagaimana komentar Syekh Ali Jum'ah di sebagian kitabnya, termasuk di antara sifat aliran ini adalah mengharamkan tawasul kepada Rasulullah SAW saat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bahkan menuduh orang yang melakukan itu telah berbuat syirik, sekalipun sebenarnya dalam masalah tawasul ini sudah ada kata sepakat di antara para ulama fikih. Para imam mazhab yang 4 juga sepakat mengenai diperbolehkannya tawasul kepada Rasulullah.
bahkan menganggapnya sebagai sunnah dan tidak membedakan antara Rasulullah masih hidup ataupun sudah meninggal sebagaimana anggapan Ustaz Tabrani. Tidak ada satupun ulama yang menentang kesepakatan ini, bolehnya tawasul, ya, sampai datangnya Imam Ibnu Taimiyah yang kemudian membedakan hukum tawasul kepada Rasul ketika beliau masih hidup dengan ketika beliau sudah meninggal, yang mengesankan bahwa di sini Ibnu Taimiyah begitu cacat akidahnya. Kenapa? Karena terlalu materialisme, ya. Yang namanya tawasul itu, pelantara itu disebabkan orang-orang itu soleh. Baik orang soleh itu sudah wafat atau meninggal, tidak ada pengaruhnya, karena pengabulan doa itu bukan dari Rasul itu, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Dan keberkahan Rasul itu yang diturunkan oleh Allah itu tidak akan putus walaupun Rasul sudah wafat. Sebagaimana sebagian sahabiat yang menyimpan rambut Nabi, walaupun Nabi sudah meninggal, tetapi rambut Nabi itu tetap dipakai untuk pengobatan. Karena apa? Karena keberkahan itu dari Allah, bukan dari Rasul. Makanya di sini jelas sebenarnya kalau kita teliti, ya, pakai logika kita, yang cacat akidah itu bukan kita ahli sunnah wal jamaah yang meyakini keberkahan Nabi yang sudah wafat, tetapi akidah mereka yang membedakan antara yang wafat dengan yang hidup, merasa bahwa keberkahan itu ada pada zat orang yang hidup. Nauzubillah min dzalik. Imam Taqiyuddin As-Subki dalam kitabnya Syifa'us Saqam berkata, ketahuilah bahwa hukum bertawasul, meminta tolong dan meminta syafaat kepada Rasul melalui Allah Ta'ala adalah boleh dan baik. Boleh dan kebaikan ini termasuk perkara yang telah diketahui secara pasti oleh setiap pemeluk agama ini. Perbuatan ini juga termasuk perbuatan para nabi, para rasul, ulama salaf, orang-orang soleh, para ulama, dan kaum muslimin yang masih awam juga tahu hal itu. Tidak ada satupun yang mengingkarinya dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, sampai datang Ibnu Taimiyah. Ia lalu berkata dengan ucapan yang membingungkan, memberikan syubhah di tengah umat dengan argumentasi yang lemah. Karena pelarangan tawasul itu, Imam Abu Hanifah melakukan kias. Dalilnya kias, sedangkan ketika kias bertentangan dalil Al-Quran, maka kias ini tidak berlaku. Ketika kias ini bertentangan dengan hadis yang sahih, maka kias ini tidak dianggap. Makanya lemah dalil pengharaman tawasul, dan ini menciptakan sebuah pendapat baru yang sebelumnya tak pernah ada. Di antara dalil dari Al-Quran yang membolehkan tawasul ada dalam surah Al-Maidah ayat 35. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 57 itu tegas pembolehan tawasul secara mutlak, tidak membedakan nabi yang sudah wafat atau nabi yang sudah meninggal. Tidak membedakan antara amal soleh, asma Allah atau kepada orang-orang soleh. Ini pendalilan dua ayat ini adalah dalil tegas anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan wasilah, baik wasilah dengan amal, baik wasilah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, baik wasilah dengan doa orang-orang soleh ataupun wasilah dengan doa-doa orang soleh yang sudah wafat. Kemudian hadis yang tegas tentang bolehnya tawasul dengan orang-orang yang soleh yang sudah wafat adalah dalam surah An-Nisa ayat 64. Dan silahkan dirujuk terhadap tafsir Ibnu Katsir bagaimana para sahabat datang kepada makam Rasulullah, kemudian bertawasul di situ, meminta syafaat kepada Rasul. Dan Masya Allah, itu menjadi sebuah doa yang mustajab. Maka seringkali saya tegaskan, orang-orang yang mengaku salaf, orang-orang yang mengaku sunnah, ya, mereka mengambil sebagian pandangan terutama yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, walaupun pandangan itu bertentangan dengan jumhur. Bagaimana caranya supaya laku di masyarakat? Mereka tutup pandangan jumhur ulama dan mereka angkat pandangan yang minim, yang minoritas ini ke tengah umat, seakan-akan pandangan itu adalah pandangan ulama salaf, padahal bertentangan dengan ulama salaf.
bahkan ulama 4 madhab.